Salam sejahtera bagi kita semua. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan pokok bahasan salam dari Rasul Paulus untuk jemaat yang ada di Kolose. Kolose pasal yang pertama ayat 1 dan 2 berkata kepada kita, dari Paulus Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah dan Timotius saudara kita, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus Yesus di Kolose, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Saudara sekalian, firman Tuhan menjelaskan kepada saudara dan saya berkaitan dengan Paulus yang dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya, dan di dalam kebenaran firman Tuhan ini, yang pertama dia menyebutkan bahwa Paulus sebagai orang-orang yang sudah dimenangkan dan dipanggil oleh Tuhan dan dipercayai oleh Allah untuk menjadi Rasul Yesus Kristus. Dan dia juga dipercayai untuk membina anak-anak rohaninya, diantaranya adalah Timotius. Dan ketika dia melayani bersama-sama, kemudian dia menuliskan suratnya kepada jemaat yang ada di Kolose. Apa yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose? Dikatakan kepada saudara-saudara yang kudus, yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi surat ini ditujukan untuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bukan surat secara umum, tetapi surat dikhususkan untuk orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus yang ada di Kolose. Menarik saudara sekalian bahwa kota Kolose adalah kota yang baik, kota yang makmur, kota yang sungguh-sungguh diberkati. Dan kita mengetahui saudara sekalian bahwa kota Kolose ini adalah sebuah kota yang ada di Frigia. Demikian pula kita bisa tahu bahwa kota ini adalah kota yang makmur, penghasil wol. Jadi dari bulu domba yang dicetak menjadi kain wol, dan dia memasarkannya kemana-mana. Sehingga kota ini disebut kota yang makmur, kota yang baik, kota yang sungguh-sungguh beradab, dan penghuninya adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Dan mereka hidup dalam kebersamaan, mereka saling menghargai, mereka saling menghormati yang satu dengan yang lain. Sehingga apa yang dilakukan yang ada di kota itu boleh dikatakan hidup dalam damai sejahtera, hidup dalam kebersamaan. Dan kita tahu bahwa penghasil wol itu akhirnya dia terus mengembangkan, mampu mengirim sampai ke luar kota, sampai di Laodikia. Kemudian kita tahu penghasil wol yang terbesar yang ada di Kolose. Sehingga kita nikmati apa dalam kebenaran firman Tuhan ini, jemaat yang setia, jemaat yang rukun, jemaat yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat Tuhan, menjadi pendukung pelayanan Rasul Paulus, dan ikut memberitakan Injil dimanapun Paulus memberitakan dan dimanapun orang Kolose itu berada. Lakukanlah seperti hal itu, niscaya Tuhan memberkati kepada kita. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.